Episode 25. Nona bos, kami boleh masuk nggak? Teriak Diana dan Bobby dari luar pintu, tapi tidak ada yang merespon. Aduh Yan, kok nggak ada suara ya? Jangan-jangan dia belum bangun lagi. Bobby khawatir mungkin saja Nona bosnya lupa kalau pagi ini dia akan menghadiri sidang pranikah. Nggak mungkin lah, dia belum bangun. Ini sudah hampir jam 6. Dia nggak pernah telat sholat subuh, sambung Diana. Hah? Atau jangan-jangan Bobby dan Diana saling menatap dengan pikiran yang sama. Pasti Nona bosnya tidur kembali setelah sholat karena semalam pulangnya sangat larut. Aseha, Aseha, bangun, buka pintunya, teriak Diana semakin kencang. Siapa sih? Nggak ganggu banget, berisik. Aseha kembali tertidur menggunakan mukena setelah sholat. Mulai menggeliat karena mendengar suara berisik. Merah remote di atas meja lampu tidurnya dan membuka pintu. Diana dan Momi membuka pintu. Aduh, Yan, dugaan kita benar dia kembali tidur. Kedua asisten itu berlari ke tempat tidur membangunkan bosnya. Aseha, bangun, Aseha, udah hampir jam 6 tahu nggak? Diana menggoyang-goyangkan bahu Nona bosnya itu. Kalian, kenapa sih? Emang kenapa kalau udah jam 6? Bersuara dengan mata masih tertutup. Kamu lupa kalau Mas Rangga akan menjemputmu. Diana terus menggoyangkan tubuh Asia. Hah, Mas Rangga? Asia tiba-tiba bangun dari tidurnya. Dia sudah ingat kalau semalam Rangga bilang akan menjemputnya jam 6 pagi. Menyebalkan. Lelaki itu sungguh menyebalkan. Apa-apaan dia menjadwalkan pertemuan di jam 6 pagi. Bahkan aku tidak pernah mendengar orang akan melakukan pertemuan di pagi hari buta. Gerutu Asia yang sudah duduk tapi masih sangat mengantuk. Bobby sudah memberikan jubah mandi. Ayo Nona bos, cepat. Asia berjalan ke kamar mandi dengan rasa kantuk yang masih menguasai dirinya. Kedua asistennya itu segera masuk ke ruangan melalui pintu kaca untuk menyiapkan pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris Nona bosnya. Oke, sudah siap. Diana dan Bobby meletakkan semua di atas tempat tidur. Ya sudah, Inces, kamu turun. Tunggu Mas Rangga, biar aku yang menyelesaikannya. Terdengar suara mobil Rangga memasuki halaman rumah Asia. Pak Dadan dan Bobby segera menyambut. Bobby mengajak Rangga masuk ke ruangan tamu. Maaf ya Mas Rangga, Nona bos masih bersiap-siap. Membuka pembicaraan harus mengajar Rangga berbicara agar tidak bosan. Oke permaisuri, kamu sudah terlihat sangat cantik. Diana sudah melakukan tugasnya. Asia terlihat sangat cantik dengan pakaian simpel dan elegan, sepatu, dan tas branded dengan warna yang senada. Oke, ayo kita turun. Sejak tadi Mas Rangga sudah menunggu. Diana menenteng tas Nona bosnya. Ntar dulu. Melihatnya untuk kepala sekakinya, bahkan masih memakai baju tidur. Hahaha, kamu mau pergi dengan pakaian seperti ini? Asia mementerwai asistennya itu. Ya ampun Asia, Nona bos, permaisuri yang cantik. Aku sama Bobby memang tidak ikut. Kamu lupa kalau Mas Rangga bilang aku dan kamu berarti kami nggak boleh ikut. Hah, apa? Jadi hanya aku dan dia? Oh Tuhan. Dulu ya, waktu pertama kali bertemu dengannya, dia itu lelaki yang begitu ramah, baik, dan menyejukkan hati. Tapi makin kesini, sungguh dia lelaki sangat menyebalkan. Sambung Asia lagi. Sudah, ayo, nanti saja ngomelnya. Dia sudah menunggu lama. Akhirnya, yang ditunggu datang juga. Bobby sangat lega karena melihat Asia sudah siap. Sejak tadi, merasa tidak nyaman buat Rangga menunggu. Rangga berdiri dari duduknya dan melihat jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Lain kali, aku akan menjemputmu pukul 5 pagi. Ucapnya menyindir Asia yang sudah membuatnya menunggu 1 jam. Sungguh sangat menyebalkan. Gumam Asia kembali menatap Rangga dengan kesal. Bobby dan Diana hanya bisa tersenyum melihat pasangan calon pengantin ini. Mereka sudah melangkahkan kaki ke depan. Tiba-tiba sosok parubaya berlari menyusul keluar. Nona muda. Mereka menghentikan langkahnya melihat Bi Sumi berlari keluar memanggil Asia. Tapi Nona muda belum sarapan, sambungnya melihat Asia sudah ingin pergi. Asia menarik napas dan menghembuskannya dengan kasar. Iya, betul. Bahkan aku belum sarapan karena lelaki menyebalkan ini, gumamnya. Nggak usah, Bi. Kalau aku sakit karena tidak sarapan.
kalian tahu siapa yang akan bertanggung jawab, ucapnya dengan melirik Rangga. Tenang saja, Bi. Aku tidak sejahat itu yang akan membuatnya sakit, balas Rangga dengan menit. Iya Tuhan. Ya sudah, ayo kita sudah sangat terlambat, ucap Rangga melirik Asia. Asia berjalan mengikuti langkahnya dengan perasaan seperti ingin menerkam manusia yang dianggapnya sangat menyebalkan yang ada di hadapannya itu. Bobby dan Diana mengikuti mereka sampai di mobil. Rangga sudah duduk di balik kemudi. Diana menyimpan tas di pangkuan Asia. Nona Bos, tidak usah panik, santai saja. Nona Bos pasti bisa menghadapi sidang ini. Kami percaya Nona Bos orang yang hebat, ucap Diana. Iya Nona Bos, kami akan mendoakanmu, sambung Bobby. Kalian tidak usah khawatir, Nona Bos kalian ini hanya akan menghadapi sidang pranikah, bukan akan berperang, ucap Rangga dengan tawa kecil melihat kekhawatiran kedua asisten Nona Manja itu. Iya Bos, iya Mas, ucap Bobby dan Diana menutup pintu mobil Asia. Mobil Rangga sudah meninggalkan rumah mewah. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan sedikit pun. Tiba-tiba Rangga memikirkan mobilnya. Hei, kenapa kita berhenti? Kamu belum sarapan kan? Tunggu saja di mobil, aku beli makanan dulu. Rangga turun dari mobil menuju warung bubur ayam langganan. Setiap pagi sudah lama Rangga berlangganan bubur ayam di sini. Kalau tidak sempat sarapan di rumah, maka ia akan mampir ke sini karena warung ini searah dengan kantornya. Bungkus 2 ya, Bu. Rangga memesan porsi. Mas Rangga tuh. Aduh, ternyata diam-diam Mas Rangga sudah mau menikah sama artis lagi. Ucap pemilik warung yang sudah sangat akrab dengan Rangga tersebut tersenyum. Tiba-tiba segerombolan gadis yang juga sarapan di sana berbalik dan mendengar nama Rangga. Kak Rangga, ayo kita minta foto, ucap salah satu gadis mereka mendekati Rangga. Kak Rangga, ya ampun, aslinya ganteng banget. Minta foto dong Kak. Gadis itu sambil mendekati Rangga dan mengarahkan kameranya. Rangga baru sadar kalau yang dikatakan Renia kemarin tentang dirinya sudah terkenal dan banyak wanita mengidolakannya. Maaf ya, ambil foto berjarak saja, jangan terlalu dekat seperti ini. Rangga merasa tidak nyaman. Ngapain dia? Kenapa wanita itu berkerumun seperti itu? Asia sangat kesal melihat pemandangan di luar sana. Menyebalkan sekali. Lelaki itu, aku seperti orang bodoh dalam mobil dan dia bersama dan... Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.